Saya Anggun Sinaga dengan NIM 4242401037 dan rekan saya. Arya Fatah Muhammad dengan NIM 4242011049. Nah, tujuan untuk membuat line follower ini yaitu membuat dan merealisasikan robot line follower yang telah dirancang dan mengkombinasikan sensor garis dengan driver sesuai sinyal yang telah dikonfigurasi. Lalu memahaminya dalam pembagian tugas dan dari masing-masing pembuatan line follower seperti pembagian tugas saya sebagai driver dan aku sebagai pembuat sensor TCRT 500. Definisi line follower. Robot line follower ini adalah robot yang dirancang untuk mengikuti jalur atau garis tertentu, biasanya berupa garis hitam di atas permukaan putih atau sebaliknya. Kemudian komponen yang kami gunakan yaitu yang pertama TCRT 5000 untuk mendeteksi suatu pantulan cahaya dengan jarak tertentu. TCRT 5000 ini memiliki dua kegunaan, input dan output. Input yang hitam, kemudian outputnya yang biru. Output ini untuk memancarkan cahaya, kemudian inputnya untuk menerima cahaya. Kami juga menggunakan restream pot yang berfungsi untuk mengatur atau menyesuaikan nilai resistansi dalam rangkaian elektronika. Dia memiliki 3 kaki, VCC, output, dan ground. Kami juga menggunakan 2 resistor 10 kilo ohm berfungsi sebagai pembagi tegangan, kemudian resistor 150 ohm untuk membatasi arus masuk. Kemudian kami menggunakan header 10 untuk menghubungkan daya dengan perangkat lain. Kemudian kami menggunakan IC LM32 untuk memperkuat sinyal lemah yang dihasilkan oleh sensor agar dapat dibaca oleh microcontroller. Pada modul lainnya yaitu driver L298. Driver L298 merupakan modul yang berguna untuk menghentikan atau mengaktifkan sebuah driver atau motor DC. Motor DC ini atau driver ini dirancang untuk tegangan 5 volt hingga 35 volt. Nah, L298 ini terdiri dari komponen header, yang komponen utamanya yaitu L298, IC L298, lalu dioda, kapasitor elko atau polaritas, dan kapasitor non-polar, dan resistor. Di mana resistor di sini digunakan dengan 1K, lalu 10K, 100 kilo ohm, dan juga LM117. Fungsi dioda pada driver ini yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan pada driver ini dan juga mengubah arus AC dan DC yang dimana itu dipelajari dari matkul teknik dasar elektronika. Nah, di sini juga menggunakan transistor yaitu transistor BC547 atau transistor NPN. Di sini transistor berfungsi sebagai switch yang dimana transistor ini terhubung pada header enable A dan enable B. Di sini menggunakan dua transistor, di mana header enable A, enable A itu ada dua juga. Cara kerja dari driver ini, kita memberikan input tegangan sebesar misalnya 9 volt, lalu dia akan mengeluarkan output pada header 2 ini. Nah, untuk mengaktifkannya, kita harus mengubahkan enable A ke in 1, yaitu pada header di sini. Nah, jika kita menghubungkan enable A ke header in 1, dia akan bergerak maju. Jika kita menghubungkan ke in 2, dia akan bergerak mundur. Begitu juga kepada in 3 dan in 4-nya. In 3 dan in 4-nya harus dihubungkan ke enable B, mana di situ akan bergerak seperti enable A, yaitu maju mundur. Kemudian flowchart-nya adalah pertama-tama kami membuat desainnya, kemudian kami membuat layout PCB-nya, lalu kami melakukan proses etching, kemudian setelah proses etching kami ngedrill, kemudian setelah ngedrill kami menyesuaikan komponen-komponennya. Kemudian kami melakukan testing. Untuk saat ini sensornya sudah sesuai dengan spesifikasi, tetapi belum berfungsi sesuai dengan semestinya. Setelah dilakukan testing pada TCRT 5000-nya hanya bisa berfungsi 3 saja, 5 diantaranya tidak berfungsi dikarenakan ada beberapa kesalahan pada sensor, seperti beberapa jalur yang terhubung, beberapa kesalahan saat menyolder yang mengakibatkan menjadi terhubung. Untuk hasil dari driver L298-nya, di sini sudah sesuai spesifikasi, tetapi belum berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali. Dikarenakan di sini saya membuat manual tanpa mesin UV, yaitu menggunakan autan dan etching manual, yang dimana kesusahan saat membuat double layer ini yaitu mempresisikan antara top dan bottom layernya. Dan di sini saya juga menggunakan sekali sablon, tidak double sablon, yang dimana sekali sablon itu dapat memutuskan jalur yang telah di-etching saat telah dibersihkan, dimana itu gampang sekali putus, dan dimana etchingnya juga ini sangat lama
yang dimana dapat melarutkan tembaga sisa atau tembaga pada jalur. Sekian hasil dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.